Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema keempat, pembelajaran kedua. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua dan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Anak-anak, sudah siap semua untuk belajar tema 4? Nah, kalau sudah siap, silahkan kalian simak video pembelajaran dari Wihil. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia, anak-anak? Ini membuktikan bahwa penduduk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga hal tersebut. Indonesia itu memiliki ciri khas, yaitu apa? Batik. Dengan batik ini, Indonesia bisa bersaing di era globalisasi. Heni anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Heni kecil. Ayah Heni terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Heni menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Nah, ada yang tahu ndak apa itu reklame, anak-anak? Belum tahu ya? Nah, sekarang kalian simak ya. Berikut adalah reklame milik ayah Heni. Ini anak-anak. Seperti ini adalah bentuk reklame. Di sini Nusantara Batik menyediakan berbagai koral dan warna menarik khas Indonesia. Di sini ada gambar batiknya. Nah, ini namanya bentuk reklame, anak-anak. Nah, sekarang apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Sudah ya, reklame itu adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Apa tujuannya reklame? Untuk sekedar menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan suatu produk kepada umum. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap reklame. Nah, ini tujuannya reklame, anak-anak. Tadi reklamenya itu tentang batik. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian banyak orang. Itu reklame. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis reklame? Ada iklan, ada spanduk, ada brosur, ada poster, ada baliho, billboard, banner, plakat, dan lainnya. Anak-anak tahu kan ya bentuk spanduk itu seperti apa, iklan itu seperti apa, brosur itu seperti apa, poster itu seperti apa. Sudah tahu semua ya. Nah, itu merupakan reklame. Sudah ya, spanduk itu merupakan salah satu jenis reklame. Sudah ada tulisannya, sudah ada gambarnya. Sudah ya. Selanjutnya, apa ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-ciri reklame yang baik itu informasinya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, memuat informasi yang benar. Yang ketiga, mampu menarik perhatian orang. Ini ciri-ciri reklame yang baik. Nah, reklame itu ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya,
Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Yang kalau komersial itu digunakan oleh pedagang menawarkan barang atau produknya, anak-anak. Sedangkan bedanya kalau non-komersial itu mengajak masyarakat, mengajak kita kayak apa? Kayak kita harus hidup bersih, kita harus menghemat energi. Tulisannya seperti itu. Terus ada gambarnya cara menghemat energi. Itu perbedaan dari komersial dan non komersial, anak-anak. Nah, selanjutnya reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada slogan jelas dan mudah dimengerti. Pastinya ya, kalau membuatnya itu harus mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Jadi, menggunakan bahasa yang menarik, tulisannya itu harus menarik. Jangan membuat reklame tulisannya kecil-kecil, ya nggak dibaca sama orang. Jadi harus menarik perhatian orang. Gimana caranya sekiranya orang itu bisa membaca reklame kita, itu ya. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisannya baik. Sama, yang pasti kalau membuat reklame itu kita harus membuat sebaik mungkin, semenarik mungkin, dengan harapan apa? Orang yang membaca akan lebih tertarik. Sudah ya. Selanjutnya, amati di sekitarmu tulisan reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Nah, anak-anak, silakan kalian amati di sekitar kalian. Pastinya di jalan-jalan itu sudah banyak reklame. Nah, awalnya kalian tidak tahu reklame, apa itu reklame. Cuman tahu spanduk, cuman tahu brosur. Nah, brosur dan spanduk itu merupakan salah satu jenis reklame, anak-anak. Sekarang silakan kalian amati di sekitar kalian. Apakah sudah dikatakan baik apa tidak? Sudah ya. Selanjutnya di sini kita akan membaca. Bentar ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membaca tentang sahabat tak terpisah. Hani dan Dewi telah berteman lama sekali. Sejak sebelum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dewi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dewi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memilih beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenal dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tidak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Nah, di sini ada ceritanya tentang Hani dan Dewi tentang persahabatan anak-anak. Silakan kalian baca sendiri sampai terakhir ya. Nah, di sini kira-kira apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dewi ya? Hani dan Dewi itu kenapa? Nah, di sini, bentar ya. Nah, apa perbedaannya terlihat antara Hani dan Dewi? Perbedaan latar belakang keluarga. Hani itu
berasal dari keluarga yang kaya, sedangkan Dwi berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Selanjutnya di sini bagaimana sikap keluarga Heni kepada Dewi. Walaupun Dewi anak penjajah kue, keluarga Heni tidak pernah memperlakukan Dewi super istimewa. Ya. Bagaimana Dewi bersikap terhadap Heni? Saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Heni, mau membantu Heni melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Heni yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Heni? Keluarga Dwi memperoleh Heni bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilakan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Nah, apa yang kita bisa contoh dari Heni? Selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Itu dari Heni. Heni kan kaya ya. Selanjutnya, apa yang kita bisa contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Meskipun dia orang tidak punya, dia tetap tidak minder. Nah, contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya, dan Hani tidak sombong karena menghargai beragam yang ada. Nah, sudah ya anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Hari ini kita belajar tentang reklame dan membaca persahabatan Hani dan Dwi. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Ihil akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Bu Ihil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.